Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa berkah, bermanfaat dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke. Wah, pinjam baju batiknya dong. Bagus nih buat seminar. Siap. Bagus banget baju batiknya ini. Ini lagi di mana kok tumben pakai baju batik? Di kelurahan apa di kecamatan? Di kantor. Kantor polisi tak? Apa kerajia semalam? Oke lah ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Ini sekaligus info ya. Jadi teman-teman yang mengikuti beda buku Healing Recovery, yang kan tinggal beberapa bab belum tuntas itu ya. Ini kita sudah rekam ulang. Ini sudah sampai bab 8. Terus kemudian untuk buku Breaking the Habit of Being Yourself itu nanti yang sudah, itu kan baru 2 bab atau berapa ya, saya periksa kemarin, dan ini sudah mulai direkam juga. Nanti diaksesnya di PC Institute. Tanpa, pokoknya yang sudah beli itu tanpa ada apa ya istilahnya itu, tanpa ada upgrade, langsung aja gitu ya. Jadi file jadi lebih bagus nanti. Jadi bisa lebih apa ya? Kan baru beberapa bab. Itu info paginya mungkin pertengahan September tuh udah selesai semua 2 ini. Kemudian pagi ini mari kita coba ya bahas lanjutan dari dissolving ego gitu ya. Oke. Ini kemarin udah. Oke, ini kita mulai dari sini. Setelah struktur dan fungsi evolusioner ego dipahami, pembongkarannya dimudahkan oleh keputusan batin untuk mencari apa yang nyata dan abadi, alih-alih apa yang sementara, transisi, dan panah. Jadi struktur ego ya, kita coba lagi lihat. Yang ini. Jadi S kecil ya. S kecil ini kan ketika kita tidak mengingat, tidak menyadari ya, makom keilahian itu kan memang itu mungkin hilang ya. Mungkin hilang beberapa saat dalam hidup kita. Jadi seiring perkembangan jiwa kita itu kan tidak teridentifikasi ya. Bukan hilang tapi belum mampu kita identifikasi makom kehambaan itu, makom non-dual ini. Ya kan? Jadi makom ini terberikan dari Tuhan gitu ya. Terberikan. Jadi semua orang itu sudah di posisi itu, hanya saja tidak teridentifikasi, jatuhnya teralienasi gitu. Jadi ketika tidak teridentifikasi atau lama baru belajar identifikasi,
Yang semestinya itu harus mulai diajarkan mengidentifikasi makom kehambaan itu di awal-awal ya, di usia 7, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi lulus SMA itu sudah tercerahkan dia. Tetapi itu tidak dilakukan gitu. Justru yang kita lakukan, kita tidak menyadari bahwa ada ketika kita lahir itu kita teralih. Nah, karena kenasi, mau nggak mau, kita mesti punya program untuk hidup, yaitu program bertahan hidup. Nah, itu yang disebut es kecil itu ego. Artinya jiwa menunjuk di luar dirinya sebagai sumber kebahagiaannya, sumber hidupnya gitu ya. Menunjuk pekerjaannya sebagai sumber rezekinya gitu. Nah, situ es kecil tuh begitu. Lalu kemudian program-program ini kan membentuk diri kita. Jadi justru ini program yang dipelajari. Program yang dipelajari. Jadi ego itu ajar, sementara ilahi pemberian terbesar yang kita terima dari Tuhan. Jadi bukan hasil belajar, tapi hasil cinta. Hanya saja memang untuk mengidentifikasi itu, kita mesti melarutkan apa-apa yang telah kita pelajari selama hidup kita. Dan yang kedua, setelah teridentifikasi, bagaimana kemudian cahaya keilahian itu diperagakan di alam tampak. Kan gitu. Jadi bagaimana cahaya keilahian itu diperagakan di alam tampak. Nah, di sini disebutkan bahwa alasan untuk membongkar, alasan untuk membongkar struktur ego itu karena kita tahu bahwa ego itu bersifat sementara. Sekurang-kurangnya itu hanya di alam tampak saja. Program-program ego itu sementara. Transisional ya. Transisional itu hanya untuk kepentingan bertahan hidup di sini. Dan fana. Fana itu apa ya? Namanya fana itu bisa hancur. Ya kan? Program itu kemudian tidak bisa dipakai lagi di alam kubur. Boro-boro di alam kubur. Misalnya nih ada profesor olahraga. Kena stroke. Seluruh program profesor yang dipelajari nggak bisa dipakai lagi gitu kan. Itu nggak usah sampai di alam kubur. Masih di dunia. Tapi kena stroke. Kan nggak bisa dipakai lagi program itu. Ya itu namanya fana gitu ya. Misalnya pedagang gitu. Punya program. Pasarnya terbakar itu udah nggak bisa dipraktekkan lagi. Gitu. Jadi mari kita, jadi dibutuhkan keputusannya untuk mencari apa yang nyata dan abadi. Jadi program-program ego itu program-program yang masuk akal, hanya yang masuk akal. Yang masuk akal yang disetujui oleh masyarakat lokal. Ya kan? Ketika pindah wilayah itu udah nggak laku program itu. Ya kan? Udah nggak laku. Pindah negara aja udah nggak laku. Ya kan? Misalnya di sini dia kepala satpam. Pindah negara ke Afrika sana. Ya nggak bisa, udah hilang, nggak bisa jadi satpam gitu kan, menjadi pengungsi. Jadi hanya sementara, nggak usah jauh-jauh sampai masih di dunia, pindah wilayah sudah berbeda gitu ya. Ya seperti itu. Jadi ini memang dibutuhkan alasan, keputusan batin. Saya mau mencari yang senyata
yang abadi, bukan diri yang sementara, transisional, dan bisa panah. Pikiran manusia ibarat kapal di laut yang tidak bisa mengoreksi arahnya tanpa kompas atau sumber acuan eksternal seperti bintang-bintang. Jadi pikiran itu ya dia polos, nggak bisa menentukan arahnya, nggak bisa mengoreksi arahnya. Ini tergantung pengaruh lingkungan, ya. Artinya terseret ya, terseret. Nah ini yang penting. Penting untuk diingat bahwa sebuah sistem hanya dapat dikoreksi ketika ia memiliki akses ke titik acuan eksternal yang berfungsi sebagai absolut yang dijadikan pembanding oleh data lainnya. Nah, kayak ini contohnya ya. Jadi kita tahu, kita bisa mengoreksi karena kita tahu bahwa idealnya itu dia itu hamba, besar. Selain itu berarti harus dikoreksi terus-menerus. Maksudnya kurang lebih begitu. Jadi ada titik acuan yang paling absolut. Jadi mau kemana kita ini, ya kan? Kan kita harus temukan dulu titik acuannya, baru dikoreksi. Istilah semalam itu kita tahu apa yang kita butuhkan, gitu kan? Kita mengetahui apa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah ya ke sini, ke titik acuan ini. Ke kesadaran kehambaan makom non dual, itu titik acuannya. Seberapa jauh jiwa kita mengalami deviasi dari titik ini, itulah yang menjadi tugas transendensi level kesadaran. Itulah yang menjadi skala-skala level kesadaran, dimensi 3, 4, 5, 6, itu menunjukkan seberapa besar deviasinya, gitu, penyimpangannya. Atau kalau bahasa kita, seberapa tersesatnya, gitu kan. Ya, seperti itu. Tapi kita bilang yang tersesat merinding kalau dibilang tersesat itu. Ya, kan? Kita bilang aja seberapa LOC-nya, kan lumayan. Padahal itu LOC itu menunjukkan seberapa tersesat kita dari kesejatian diri kita. Ini jangan usah dibangga-banggain LOC-nya ini. Itu tanda pernah tersesat dan sedang OTW menuju yang sejati, gitu ya. Ikut tanya berapa LOC-mu nggak ada. Ya itu ya. Dan itu memang berguna LOC itu, gitu ya. Ya, LOC derajat ketersesatan, gitu ya. Semakin bawah ya semakin tersesat, gitu ya. Itu LOC itu bisa kita bilang derajat ketersesatan jiwa kita dari kesejatiannya, dari titik acuannya. Kalau nggak ada LOC itu nggak bisa kita koreksi. Apa dasarnya mengoreksi? Mau dikoreksi kemana? Kan gitu. Kalau kita tidak ketahui apa yang kita butuhkan, kita tidak bisa menyediakan apa yang dibutuhkan itu, gitu kan. Itulah yang terjadi saya kira pada sebagian besar teman saya di dunia pengembangan diri. Ambil ini, ambil sana, ambil ini, ambil sana. Pertanyaannya, Tong, mau kemana sih emangnya, gitu kan. Titik acuanmu itu apa? Ya kan? Jadi kita mengembara begitu saja, ya kan? Dan masing-masing itu kemudian menawarkan, ini loh bagus, ini bagus. Ya memang semua bagus. Tapi apa titik acuan tertingginya apa, gitu ya. Nah, sekarang kita nemu. Titik acuan tertinggi adalah makom non-dual, makom kehambaan. Itu fitrah jiwa kita, gitu ya. Nanti kita akan praktekkan ini. Bagaimana mengoreksi kesalahan identifikasi itu bisa menyembuhkan badan. Kita akan buktikan nanti. Itu berguna untuk penyembuhan. Nanti dibuktikan di EFT, Tapping for Healing itu.
saya udah bikin teori barunya gitu. Teori baru. Kalau apa? Jadi kalau orang nambah teori itu kan harus mengganti asumsi dasarnya. Ya, toh? Kalau kita mau bikin misalnya EFT, kita mau tambahin misalnya apa? BET misalnya. Ya B-nya ini apa gitu. Kenapa harus ditambah? Ya, toh? Misalnya di PCI bikin kayak CFT gitu kan. Itu ada maknanya. Itu mengganti asumsi dasar atau mengubah asumsi dasar. Kalau EFT kan asumsi dasarnya semua emosi negatif disebabkan terganggunya sistem energi tubuh. Itu asumsi, itu teori dasarnya. Kita perbaharui bahwa itu tidak cukup. Yang kita mau usung itu disidentifikasi diri menyebabkan terganggunya sistem energi tubuh, lalu menyebabkan emosi negatif. Nah, itu teori baru itu. Aswar 2000 berapa, udah lama saya temukan itu. Kurang, tidak terlalu dalam ini sebenarnya teori yang diucapkan oleh Kerry Gregg ini, nggak terlalu dalam. Tapi itu pun hasilnya sudah luar biasa. Ya, toh? Yang mau kita koreksi adalah bukan sekedar sistem energi tubuhnya, tapi disidentifikasi dirinya. Nah, itu nanti kita akan peragakan tuh di training tapping for healing. Nanti silakan dia lihat. Silakan ambil bagian gitu ya. Jadi kita teorinya tetap disidentifikasi. Yang dikoreksi itu ada dua, disidentifikasi dirinya sama meridiannya gitu kan. Kita mau, itu teori baru, belum ada di dunia energi psikologi, itu belum ada. Itu nyusunnya itu panjang banget itu. Saya tuh ngikutin apa ya, kayak acara-acara internasionalnya energi psikologi tiap tahun saya ngikutin. Saya ikutin. Dan itu ya mereka belum terlalu jauh aslinya mengenali apa penyebab terganggunya sistem energi tubuh. Identifikasi diri. Ya toh, ini atau ini. Itu Mas Camim ya. Jadi nanti kita tanyain apa bedanya EFT yang ini dengan yang lain. Teori dasarnya. Teori dasarnya. Kita sudah praktekkan itu. Identifikasi 2020 ke 30 kan dirinya yang transformatif gitu ya. Siap. Itu ya Mas Camim ya. Yeah. Jadi samain sama aja. Samiraun. Jangan dibilangin sama aja. Ini kita udah bikin teori barunya yang tidak lagi ya memang ada hubungannya dengan Kerry Gregg tapi kita lebih dalam gitu. Jadi makna C-nya itu pada level asumsi dasarnya. Apa penyebab terganggunya sistem energi tubuh? Identifikasi diri. Nah, selesai itu. Lalu yang dikoreksi itu disidentifikasi dirinya gitu kan. Ah, seperti itu. Jadi bisa juga kita bikin teori ternyata. Bisa, ya. Karena saya ikutin betul tuh. Ternyata hanya nambah dimensi realitasnya saja menjadi teori baru, ilmu baru. Kita mendahului barat kan gitu. Mereka masih memperbaiki hanya secara teoritis ya. Memperbaiki sistem energi tubuh, kita sudah mengoreksi disidentifikasi dirinya. Bisa juga kita bikin teori. Karena itu baru saya ikutin dari penemu awalnya kan baru-baru saja ini. Saya ikuti perkembangannya. Oh begini cara bikin ilmu ya. Nggak perlu sekolah jauh-jauh, bisa bikin teori sendiri. Nggak perlu sampai ke Sudan. Ya wah, kayak begini wah. Memang bikin ilmu ini asal telaten membaca, mengikuti sejarah perkembangannya itu loh. Oh alah, mudah sekali ternyata tuh. Hanya kita merasa bodoh aja gitu kan. Dan kita memang selama ini kan transendensi itu yang dikoreksi, disidentifikasi dirinya. Menuju titik absolutnya, apa? Kehambaan gitu ya. Kehambaan, nah cocok nih. Akhirnya kemudian kita sekarang punya
ilmu, ya. Dikaruniai ilmu untuk ngurusin tubuh dengan teori baru, ya kan? Yang dikoreksi ada dua, yang dikoreksi identifikasi dirinya dan sistem energi tubuhnya melalui tepang tapping. Ya gitu ya. Nah ini enaknya kalau kita mempelajari ilmu runut gitu. Kemarin itu saya udah 15 tahun aku mempelajari ilmu ini. Tak ikutin terus, ada perkembangan apapun tuh saya ikutin. Lalu akhirnya saya catat belajarnya. Dan itu orang nggak nyangka bahwa dikiranya itu di Indonesia teori F itu dikira sudah tidak bisa berkembang, sudah paling mutakhir gitu. Enggak, masih bisa dikembangkan. Siapa tahu dari sini kemudian ditemukan dimensi yang lebih dalam lagi gitu kan. Kita nanti pakai itu ya. Dan itu nggak usah dipatenin. Ya diajarin saja sebagai budaya. Jadi milik seluruh umat manusia kan. Nggak usah dimilikin siapapun gitu. Jadi akhirnya kita punya ilmu dari non-dual untuk ngurusin tubuh. Apapun masalah family nanti kapan-kapan itu dibahas ya. Jangan dulu nyerempet ke sini. Kita ngurusin badan kita dulu. Gitu Lis ya. Ya senyum-senyum aja kamu pagi-pagi. Oke, gitu ya. Ini penting ya pagi ini. Mana itu tadi itu ya. Ini penting. Harus ada kerangka acuannya, titik acuannya. Dan itu kalau bisa usahakan titik acuannya itu sudah mentok. Biar nggak salah menyediakan kebutuhan untuk ke sana. Ya kan? Nah, kita kalau S besar ini definisinya kita kehambaan. Mentoknya di hamba. Insya Allah nggak bisa jadi Tuhan. Karena titik absolutnya adalah hamba gitu ya. Nah, gimana itu? Memang itu dari prinsip pertama kali yang dikenalkan oleh Mbah itu ya kehambaan itu kan. Allahu latifum bibadihi. Hamba. Abdi gitu ya. Nah, situ titik absolutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman, aku ingin mencari kelas yang bisa jadi Tuhan, nggak di sini, cari tempat lain gitu ya. Karena titik absolutnya di sini ini adalah S besar itu artinya hamba, menjadi hambanya gitu, non dual gitu. Kalau di atas itu enggak lagi, kita nggak punya titik itu gitu ya, kita nggak punya itu. Oke, saya kira itu ya pagi ini. Nanti dilanjut lagi. Pokoknya pelan-pelan saja gitu ya. Jadi ditanyakan dulu kalau mau ikut apa-apa itu tanyakan dulu titik absolutnya apa. Mau dibawa kemana ini? Mana pelabuhannya? Mana pelabuhan terakhirnya? Ya kan? Pelabuhan terakhirnya adalah menjadi hamba. Ya udah ikutin, biar dikoreksi terus. Biar dikoreksi. Sama dengan ponakan saya itu, saya suruh kamu belajar kepare, pelabuhan terakhirmu, kamu boleh pulang kalau bisa ngajarin saya bahasa Inggris. Cara ngajarnya sampai bagus, baru boleh berhenti belajar itu. Harus dikasih pelabuhan terakhir. Ya kan? Jangan kayak orang kuliahan, nggak jelas. Ya kan? Nggak jelas pelabuhan terakhirnya apa gitu. Ahli kitab apa, dia nggak jelas kan? Orang kuliah itu kan S1 itu belum jelas jadi apa gitu. Nguasain kitab apa enggak. Ponakan saya, pokoknya saya nggak mau tahu pokoknya saya nggak mau tahu kamu lulus apa nggak lulus secara formal. Yang penting kamu bisa ngajarin saya dengan baik, kamu saya anggap lulus. Itu pelabuhan terakhirmu dalam mempelajari bahasa Inggris. Awalnya 6 bulan, sekarang lanjut lagi nih. Belum bisa katanya ngajar, nah berarti belum tuntas. Walaupun programnya sudah selesai, lanjut lagi, ulangi lagi. Sampai benar-benar kamu tiba di titik maksimalnya. Itu kan bisa ngajar kalau ilmu itu kan. Bisa ngajar itu. Orang kuliah kan belum bisa ngajar. S1 itu belum bisa ngajar. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Kalau belajar ilmu itu ukurannya ya sampai
bisa ngajar, kita bisa ngajarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman alumni MTL OSIS, setelah ini kita akan ada kamisan ya. Ditunggu aja linknya di grup. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti training Tapping for Healing, masih ada kuota yang untuk 300 pendaftar pertama ya. Terima kasih. Besok ada MTLOC ya, bagi teman-teman yang pengen riset bisa japri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.